Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nilai kurs. Nilai kurs atau nilai tukar adalah harga dari suatu mata uang di suatu negara dibandingkan dengan negara lainnya. Kurs menunjukkan berapa banyak mata uang yang diperlukan untuk menukar satu mata uang dengan mata uang lainnya. Kurs atau nilai tukar ini penting karena mempengaruhi berbagai hal. Contohnya seperti mempengaruhi nilai barang impor, ekspor, investasi, hingga daya tarik masyarakat. Kurs ini juga bisa naik atau turun, tergantung pada berbagai faktor. Faktor pertama yang mempengaruhi kurs yaitu permintaan dan penawaran valuta asing. Kurs mata uang dipengaruhi oleh seberapa banyak orang membutuhkan atau menawarkan mata uang tersebut. Kalau banyak yang butuh mata uang asing, kurs mata uang itu naik. Sebaliknya, kalau yang menawarkan lebih banyak, maka kursnya akan turun. Contohnya, kalau banyak turis dari Amerika datang ke Indonesia dan menukar dolar ke rupiah, maka permintaan rupiah akan naik sehingga kurs rupiah menguat. Yang kedua ada tingkat suku bunga. Suku bunga suatu negara mempengaruhi minat orang untuk menyimpan uang di negara itu. Kalau suku bunga tinggi, orang cenderung menukar uang mereka ke mata uang negara tersebut, sehingga kursnya akan naik. Contohnya, ketika suku bunga di Indonesia lebih tinggi daripada di negara lain, maka investor asing akan menukar dolar ke rupiah untuk mendapatkan keuntungan dari harga bunga tinggi. Faktor lain yang mempengaruhi kurs adalah inflasi. Negara dengan inflasi rendah biasanya memiliki mata uang yang lebih stabil dan kuat. Sebaliknya, inflasi tinggi mengurangi daya beli mata uang sehingga nilai mata uangnya turun. Contohnya, jika harga barang di suatu negara ini naik drastis, nilai mata uang negara itu cenderung melemah terhadap mata uang lain. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kurs yaitu perdagangan internasional, ekspor dan impor. Jika suatu negara lebih banyak ekspor dibanding impor, kurs mata uangnya cenderung menguat karena banyak permintaan terhadap mata uang tersebut. Sebaliknya, negara yang lebih banyak impornya, biasanya mata uang itu melemah. Contohnya, kalau di Indonesia banyak menjual sawit ke luar negeri. Pembeli dari luar negeri butuh rupiah untuk membayar sehingga kurs rupiah itu bisa naik. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kurs adalah stabilitas politik dan ekonomi. Negara yang politiknya stabil dan ekonominya kuat lebih menarik untuk investasi. Hal ini membuat mata uangnya menguat. Sebaliknya, negara yang sering mengalami kerusuhan politik atau krisis ekonomi biasanya mata uangnya itu melemah. Contohnya kalau di Indonesia, adanya pemilihan damai, investor merasa aman sehingga nilai rupiah stabil atau bahkan menguat. Kebijakan pemerintah dan bank sentral. Pemerintah dan bank sentral bisa mengatur nilai tukar mata uang dengan kebijakan seperti investasi di pasar valuta asing atau pengaturan cadangan devisa. Contohnya, Bank Indonesia seringkali menjual dolar dari cadangan devisa untuk menjaga agar nilai rupiah tidak melemah terlalu jauh. Faktor lain yang mempengaruhi kurs adalah harga komoditas. Harga komoditas penting bagi suatu negara seperti minyak. Bisa mempengaruhi nilai mata uang. Negara pengimpor minyak cenderung lebih berpengaruh jika harga minyak naik, karena harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk membayar impor. Contoh, kalau harga minyak naik, Indonesia harus membeli lebih banyak dolar untuk impor, sehingga kurs rupiah terhadap dolar melemah. Terus yang terakhir ada data ekonomi dan sentimen pasar. Laporan ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, data pengangguran, atau kebijakan baru bisa mempengaruhi kurs mata uang. Selain itu, sentimen pasar seperti ekspektasi terhadap kebijakan masa depan juga punya pengaruh besar. Contohnya, kalau ada berita bahwa ekonomi Indonesia tumbuh pesat, nilai rupiah bisa menguat karena orang percaya dengan masa depan negara ekonomi tersebut. Baik, demikianlah video kami yang menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kurs. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.